Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Kasan, channel pendidikan. Pada video ini, Pak Umar akan mencoba menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan evaluasi dan seleksi pada pelaksanaan PPDB 2020 SMA dan SMK Provinsi Jawa Tengah. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapat informasi terbaru. Yang sudah subscribe, mudah-mudahan channel ini dapat bermanfaat. Yuk, kita mulai. Banyak calon peserta didik yang menanyakan apa yang dimaksud dengan evaluasi dan seleksi pada pelaksanaan PPDB 2020 ini yang dilaksanakan selama 3 hari, mulai dari tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 2020. Pak Umar akan menjelaskan sepengetahuan apa yang Pak Umar dapat, dan ini bukan resmi, tetapi ini hanya analisa dari Pak Umar sendiri. Pak Umar akan menjelaskan yang mulai dari pertama, yaitu kepanitiaan. Siapa sih yang menjadi panitia dalam pelaksanaan PPDB 2020 SMA dan SMK Provinsi Jawa Tengah? Ini erat kaitannya dengan evaluasi dan seleksi. Pelaksanaan PPDB dibentuk panitia di tingkat provinsi, selaku koordinator provinsi, tingkat wilayah atau cabang dinas, selaku koordinator tingkat wilayah, dan tingkat satuan pendidikan, selaku pelaksana. Jadi tingkat yang paling bawah ada satuan pendidikan atau sekolah SMA dan SMK yang kalian daftar. Pertama adalah kepanitiaan di tingkat provinsi yang nantinya terdiri dari Pak Gubernur, Kepala Dinas selaku panitia pelaksana. Selanjutnya di bawahnya ada tingkat wilayah atau cabang dinas. Di Jawa Tengah terdiri dari 13 cabang dinas. Selanjutnya, kepanitiaannya adalah di tingkat sekolah. Ya, tingkat sekolah nanti yang akan melayani calon peserta didik. Hal-hal yang kalian input nantinya, data yang kalian input itu langsung masuk ke tingkat provinsi, bukan ke tingkat sekolah dinas, tapi langsung ke dinas provinsi, tingkat provinsi. Sudah paham ya? Jadi apabila Bapak dan Ibu panitia pelaksanaannya di sekolah, pastinya akan berkoordinasi di tingkat wilayah di cabang dinasnya masing-masing, tidak langsung ke tingkat provinsi. Dan nanti tingkat wilayah atau cabang menyampaikannya ke tingkat provinsi itu pada saat pelaksanaan PPDB kemarin. Ya, tadi sudah dijelaskan ada 13 wilayah cabang dinas pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, evaluasi pelaksanaan. Evaluasi pelaksanaan di sini pastinya nanti dipimpin langsung, ini hanya prediksi Pak Umar, dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, selaku pembina utama pada pelaksanaan PPDB ini, dan menjadi ketuanya adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Bapak Jumeri. Ini adalah panitia tersebut. Ya, panitia tersebut itu mengevaluasi sebelum, selanjutnya pada saat pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan, serta data-data yang masuk. Selanjutnya, data yang sudah kalian input, Pak Umar pada saat hari Kamis sebelum penutupan, 30 menit sebelum penutupan, masih ada calon peserta didik yang mendaftar pada saat itu. Jadi kurang 30 menit masih ada yang mendaftar. Pastinya ada calon peserta didik yang merasa bergeser posisinya, yang tadinya urutannya 50 menjadi 53. Pada saat itu, semua data jam 4 pada tanggal 25 Juni sudah off semuanya. Semua fungsi, semua sistem sudah ditutup untuk pelaksanaan PPDB 2020. Dan data-data yang sudah masuk itu diolah oleh tim independen. Evaluasi pelaksanaan PPDB, prediksi dari Pak Umar itu akan dilaksanakan pada hari Senin 29 Juni 2020. Ini prediksi. Kenapa? Pada saat itu jam dinas. Ya, jadi pada saat itu akan dilaksanakan evaluasi dan seleksi. Selanjutnya, data yang masuk sudah 100% pada Kamis 25 Juni 2020 jam 4. Dan data-data yang sudah masuk itu
ditangani oleh tim independen yang tidak memihak siapapun. Apabila kalian menemukan sesuatu hal yang berbentuk kecurangan dan sebagainya, silahkan dilaporkan, jangan takut. Data yang sudah masuk diolah oleh tim independen. Tim independen itu sudah disumpah untuk melaksanakan pelaksanaan PPDB 2020 ini dengan fair, dengan pelaksanaan sesuai petunjuk teknis PPDB 2020 di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, data yang sudah masuk itu diputuskan bersama oleh panitia provinsi dan atau wilayah pada saat rapat pada prediksi Pak Umar hari Senin itu. Jadi semua kepala dinas di semua cabang dipanggil untuk di Semarang, letaknya di Semarang, untuk diadakan rapat bersama evaluasi dan seleksi pelaksanaan PPDB 2020 itu. Dan data-data yang sudah masuk, kalian yang masih ada namanya, Pak Umar pesan silahkan berdoa. Sampai saat ini silahkan berdoa, mudah-mudahan nama kalian tetap masuk pada saat pengumuman nanti. Setelah diputuskan bersama melalui rapat oleh panitia tingkat provinsi dan atau wilayah, akan diumumkan kepada masyarakat Selasa 30 Juni 2020 selambat-lambatnya pukul 23.55. Jadi, rapat tersebut pada hari Senin itu menentukan sudah ditandatangani, sudah legal siapa yang diterima dan siapa yang tidak diterima. Datanya diolah, dipastikan oleh tim IT-nya, datanya sudah diolah 100%. Di masa-masa ini, banyak calon peserta didik yang bertanya. Yang pertama, Pak, data yang saya kirimkan salah. Pak, fakta integritas saya tidak sesuai dengan yang diterima. Dan lain sebagainya. Silahkan kamu saat ini hanya bisa berdoa, kita sudah di tingkat sekolah, sudah tidak bisa memasukkan data apapun ke sistem. Lagi, silahkan kalian berdoa, nama kalian masih ada, mudah-mudahan pada saat pengumuman nanti, nama kalian tetap masih ada, kalian dapat diterima di SMA dan di SMK favorit kalian masing-masing. Selanjutnya, pengumumannya itu, Pak Umar mengambil dari Juknis Pelaksanaan PPDB. Pengumuman hasil seleksi. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. B. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan. Prediksi Pak Umar. Selanjutnya diumumkan melalui website PPDB 2020, website sekolah favorit kalian masing-masing, juga papan pengumuman yang ada di sekolah. Silakan kamu bisa memantaunya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020. Selanjutnya, pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan berisi tentang nomor daftar, nama calon peserta didik, asal satuan pendidikan, keterangan zonasi, nilai rapot, nilai prestasi, jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan. Mudah-mudahan nama-nama yang saat ini masih dalam seleksi dapat diterima di SMK dan di SMA favorit kalian masing-masing. Setelah itu, jangan lupa kalian harus daftar ulang, berkas-berkasnya harus disiapkan semuanya. Pengumuman 30 Juni bisa melalui website PPDB, website sekolah, papan pengumuman sekolah, dan lain-lain. Oke, itu saja penjelasan dari Pak Umar tentang evaluasi dan seleksi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Sekali lagi, itu diputuskan oleh panitia pelaksanaan provinsi dan wilayah cabang. Mudah-mudahan informasi yang Pak Umar berikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.